Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Imran Bate di program mingguan kami Obrolan Rabu. Ada sebuah lembaga yang terbilang baru di Kabupaten Bone. Sebelumnya berafiliasi bersama Dinas Perdagangan dengan sebutan Dinas Perindustrian Perdagangan. Nah, sekarang sejak tahun 2016 berdiri sendiri menjadi Dinas Perindustrian. Lantas seperti apa kemudian tugas, kewenangan, capaian-capaian dan program-program yang telah dilaksanakan? Saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Bone, Bapak Dr. Insinyur Haji Halil MT. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kadis? Alhamdulillah. Terima kasih telah mengundang kami untuk ngobrol-ngobrol bersama RRI Bone di siang hari ini. Dan saudara pendengar, nanti di segmen ketiga Anda boleh berinteraksi dengan narasumber kami dan menghubungi kami di 082393864445. Dan Pak Kadis, seperti yang saya sampaikan di prolog tadi bahwa dinas ini baru ya, sejak tahun 2016 dengan nomenklatur baru begitu, sejak terpisah dengan Dinas Perdagangan. Bisa diceritakan seperti apa sebenarnya sejarah dinas yang masih tergolong belia ini? Sebenarnya kalau mau diceritakan sejarahnya ini tentang Dinas Perindustrian, itu berawal pada sebelumnya itu kan kita mengenal Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Yeah. Dinas SDM itu atau Energi dan Sumber Daya Mineral itu adalah dinas yang menangani tentang masalah pertambangan dulu di Kabupaten Bone. Karena kan kita tahu dulu pada saat ada Undang-Undang Nomor 9 itu tentang mineral dan batu bara, kewenangan itu kan kewenangan sektor pertambangan itu ada di kabupaten. Nah, pada tahun 2016 kewenangan itu sudah ditarik kembali ke provinsi, sehingga Dinas ESDM itu sudah hampir dikatakan bahwa tidak ada lagi kewenangannya di kabupaten, di kabupaten kota. Meskipun dalam rangka penerbitan izin itu masih ada hak daripada pemerintah daerah di situ untuk memberikan rekomendasi, sehingga hampir dikatakan memang sudah tidak ada kewenangan, tapi kewenangan dalam rangka penerbitan izin itu masih ada, sehingga sebagian besar kewenangan itu sudah ditarik. Nah, pada saat itu kan saya dipanggil sama Pak Bupati, ini bagaimana ini Pak Kadis, kewenangan itu sudah ditarik. Saya bilang, Puang Tabe, masalah kewenangan memang sudah ditarik, tapi kita punya daerah, kita punya wilayah kabupaten. Manakala ada misalkan pertanyaan sekarang yang muncul, meskipun kewenangan itu sudah ditarik ke provinsi, bahkan sekarang ini saat ini sudah ditarik ke pusat lagi, tapi dalam rangka penerbitan izin itu pemerintah daerah dalam hal ini bupati masih diberikan hak untuk merekomendasikan apakah tidak merekomendasikan atau merekomendasikan izin itu terbit. Jadi saya bilang harus masih tetap ada bidang yang menangani itu, Pak Bupati ya. Jadi bagaimana? Saya bilang ada dua. Pada ini sejarahnya nih, saya bicara sejarah. Itu di tahun 2015 itu saya bicara intensif dengan Pak Bupati. Saya bilang kalau untuk masalah kewenangan pertambangan itu bisa kita sisipkan di dua dinas. Pertama itu di Dinas Sumber Daya Air, karena kewenangan tentang masalah air, hak tentang pengelolaan air itu kan mineral juga. Dan undang-undangnya ada, undang-undang tentang sumber daya air pada saat itu. Nah, dan di mana sumber daya air tentang masalah air itu terbagi dua, air permukaan dan air tanah. Air tanah itu kewenangannya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah, sehingga saya bilang itu bisa ke situ, itu bisa disisipkan di situ, atau bisa disisipkan di perindustrian. Kalau misalkan kita harusnya memang perdagangan dan perindustrian itu kita harus pecah, karena di perindustrian nanti itu harus ada bidang yang menangani tentang energi dan sumber daya mineral juga. Kenapa harus di situ? Pak Bupati bertanya lagi kan? Saya bilang sekarang ini potensi pertambangan Kabupaten Bone ini sekarang kita sudah miliki semua potensinya, tinggal bagaimana cara mengolahnya. Nah, mengolahnya itu kan kita harus mengarah ke industri. Pengolahan punya smelter, kita membangun smelter, kita membangun pabrik pengolahan yang lain misalnya. Katakanlah mungkin yang paling kecil batu gunung itu kita bisa olah untuk menjadi chipping untuk segala macam. Itu pengolahan. Industri itu arahnya ke sana, sehingga kita harus ada satu bidang di industri yang menangani itu. Kalau begitu bikin saja di perindustrian. Saya buatlah struktur organisasi perindustrian itu. Sampai terbit 2016 itu deh.
Dinas Perindustrian Kabupaten Bone yang di dalamnya ada menangani masalah pertambangan. Di samping industri kan gitu. Jadi itu sejarah awalnya sejarah begitu awalnya, ya. Makanya di 2016 itu muncullah nomenklatur baru Dinas Perindustrian, meskipun di situ tidak ada kata-kata pertambangannya karena memang dari segi penilaian bobotnya belum bisa untuk membuat suatu judul. Iya. Baik. Kemudian bisa diceritakan Pak Kadis, Dinas Perindustrian itu sebenarnya tugas dan kewenangannya apa sih? Secara umum tugas kewenangannya itu saya ini sebagai kepala dinas membantu bupati untuk melakukan pengelolaan di sektor perindustrian. Itu secara umum tugas pokok. Meskipun sebenarnya di situ ada terbagi kan di dinas perindustrian itu ada 4 bidang. Ada 4 bidang, ada 1 sekretariat dan 4 bidang. Salah satu bidang itu yang menangani tentang sumber daya alam, dalam hal ini masuk sumber daya mineral. 3 bidang itu menangani tentang masalah industri, apakah itu pemberdayaan industri, fasilitasi industri dan kerjasama. Itu ada bidang-bidangnya masing-masing di situ ya. Jadi kalau kita telisik lagi sebenarnya agak krusial gitu ya tugas-tugasnya ya. Sangat strategis gitu ya sebenarnya. Betul. Karena yang kita selama ini kan kalau kita lihat Dinas Perindustrian ya paling hanya mengurus mengenai pabrik-pabrik besar misalnya, ternyata tidak ya. Jadi pengkajian sumber daya alam, kemudian pengawasan industri juga menjadi domainnya Dinas Perindustrian. Kemudian kalau kemudian perizinan, apakah juga itu menjadi domainnya Dinas Perindustrian, termasuk kemudian pabrik-pabrik yang ingin diraih? Kalau perizinan sekarang kan dalam nomenklatur kita di kabupaten pemerintah kabupaten itu kan sudah ditangani oleh PTSP. Semua izin-izin itu kan terbit di situ. Cuma teknisnya itu ada sama dinas-dinas yang teknis. Konkret seperti apa teknisnya? Teknisnya misalkan untuk melakukan analisis, menganalisis, mengassessment suatu orang atau suatu badan apakah wajar atau tidak untuk diberikan izin. Itu ada di sektor teknis. Nanti kami yang memberikan rekomendasi ke PTSP untuk diterbitkan izinnya. Biasanya begitu dalam proses pengelolaannya. Nah, izin-izin yang terbit itu banyak, izin industri kan banyak itu, Pak. Nah, Pak Kadis, Bapak melihat seperti apa sebenarnya sektor industri di Kabupaten Bone, peluang dan prospeknya seperti apa ke depan? Sebenarnya setelah 2019 saya dilantik oleh Bapak Bupati Oktober. Oh, jadi pada saat awal mula membentuk Dinas Perindustrian itu Bapak tidak langsung diangkat sebagai Kadis waktu itu ya? Saya sempat menjadi pelaksana tugas. Sebelum saya ditugaskan ke Dinas PU 2016 ya, 2016-17. Pada saat itu saya menjabat sebagai pelaksana tugas tidak lama. Digantikan oleh rekan sendiri, kepala dinas itu hari Pak siapa ya, yang dari dinas koperasi dulu ya, dinas koperasi. Andi Aswar ya, menjadi kepala dinas perindustrian, dan saya itu hari pada saat itu Kadis PU. Nah setelah itu beliau pensiun, di pelaksana tugas itu hari Pak Asriadi, sekarang menjadi kepala Kesbangpol Provinsi, dan setelah menjadi itu saya ditugaskan kembali ke situ, ke perindustrian. Karena memang sangat berkontribusi besar dalam membangun dinas ini begitu ya. Lalu kemudian seperti apa Bapak melihat prospek industri di Kabupaten Bone dengan luas wilayah yang sangat besar ini? Nah, sebenarnya kalau kita mau berbicara industri, kita harus mengetahui dulu industri ini. Apa sih itu industri? Karena kalau kita mau mendefinisikan itu, hampir semua sektor itu tersentuh oleh industri. Salah satu contoh ini, apalagi misalkan di sektor industrinya sendiri ya. Sektor pertambangan tersentuh industri, Pak. Pabrik-pabrik pengolahan itu kan industri semua. Pariwisata juga industri. Betul. Pertanian tersentuh industri, Pak. Perikanan apalagi. Nah, potensi sumber daya alam Bone itu kan di situ semua. Kita tahu persis bahwa Kabupaten Bone ini merupakan 3 dimensi potensi sumber dayanya, mulai dari laut, darat, dataran dan sampai pegunungan. Dan semua itu potensi sumber daya alam itu semua bisa dijadikan suatu potensi dari sektor mengembangkan ke sektor industrinya. Nggak usah kita ambil pertanian aja dulu, Pak. Pertanian ya pertanian melaksanakan dinas pertanian melaksanakan kegiatan di sektor pertaniannya. Saya melihat menilik itu dari sektor industrinya. Contoh
Satu saja contoh Pak, saya mau kasih beras. Potensi Bone kan kita tahu lumbung padi. Kemarin kita sudah bulan kemarin ya, kebetulan kita ekspor lagi 600 ton itu ke Sumatera itu. Itu karena betul-betul kita ini memang daerah yang potensi surplus. Kita ranking 7 nasional kan kabupaten ini sebagai penghasil lumbung padi nasional kan. Dan itu sebuah industri sebenarnya ya. Nah, dari mana sisi industrinya coba? Padi mulai dari pohon padinya sampai sekamnya itu bisa jadi pakan ternak. Itu industri Pak. Betul. Itu industri. Membangun pabrik pakan ternak. Itu kan industri. Tapi bahan bakunya kan sektor pertanian nih kita nih. Saya masuk di berasnya. Berasnya kita bisa olah menjadi beras, menjadi tepung. Itu juga industri semua kan. Kue-kue misalnya. Kita masih mungkin mengenal tepung beras Rose Brand. Contoh misalkan ini. Tepung beras mungkin Bone kan bisa kan. Kenapa tidak kita olah menjadi industri itu? Betul. Nah, tidak usah kita tepung di berasnya saja Pak. Saya melihat dari segi perwilayahan komoditas. Mungkin ada satu contoh misalkan satu tanaman lah. Satu tanaman apa ya? Sukun misalkan. Sukun terkenal kan sukunnya Bone. Betul. Itu khasnya Bone itu. Apa yang menjadi khasnya itu? Pasti ada kan? Karena kenapa? Karena dia ditanam di Bone. Coba kalau sukun itu ditanam di daerah lain Pak, kan bukan tidak sama dengan sukunnya Bone kan? Yang lain pun seperti begitu. Ubi misalnya, ubi Cilembu. Cilembu itu kan dari daerah Jawa Barat. Betul, desa Bogor. Ubi Cilembu itu kalau Bapak ambil bibitnya ditanam di Bone tidak menjadi ubi Cilembu kan? Beras kan juga begitu Pak. Nah, bagaimana coba kita berpikir dari sisi industrinya beras itu, kita branding saja beras dari 328 berapa desa yang ada di Bone. Ada berapa jenis beras yang bisa muncul dari sisi industrinya. Coba kita bayangkan Pak. Lantas apa sebenarnya kendalanya sampai kemudian euforia untuk membangun industri ini dengan potensi luar biasa ini tidak muncul gitu? Sebenarnya sudah muncul sekarang. Jadi dari persoalan itu kemarin dari saya jadi kepala dinas perindustrian kan 2019. Saya langsung berpikir apa masalahnya ini? Permasalahan apa yang dihadapi oleh masyarakat dalam rangka mengembangkan sektor industri di Kabupaten Bone? Karena saya tahu kita potensi besar luar sekali. Biasa sebenarnya. Ternyata setelah saya ke lapangan dengan teman-teman ada 3 faktor besar Pak. Pertama itu masalah permodalan. Yang kedua masalah pemasaran. Yang ketiga masalah kualitas produk. Dalam hal ini kemasan. Karena saya pernah satu turun di Kecamatan Tondra, saya cek karena saya tahu persis bahwa di sana pernah ada kerupuk pisang, keripik pisang. Saya tanya ke ibu, Bu, kenapa enggak produksi sekarang Bu? Bagaimana saya mau produksi Puang? Saya sudah produksi tapi enggak tahu bagaimana caranya memasarkannya. Ya tinggal begitu saja jadi rugi saya. Berarti ini masalah harus dibantu sektor pemasaran. Ada juga yang datang ke saya, Pong, saya tidak punya modal begini. Berarti kan masalah modal juga ini penting. Nah, setelah kita lihat semua banyak yang tersebar di mana-mana hasil produk yang notabene tidak bisa bersaing karena kualitas produknya yang itu. Nah, berarti 3 persoalan inilah yang harus saya sentuh. Dan inilah yang saya kembangkan mulai dari 2019 sampai saat ini. Alhamdulillah kita bantu dari segi kemasan. Makanya saya bangun tuh klinik kemasan Pak di kantor. Ada klinik karena dulu rencananya saya membangun rumah kemasan. Tapi karena anggaran belum dikasih saya dari pusat, kita mengusulkan belum ada. Ya saya bangunlah untuk yang kecil, skala kecil dulu, klinik kemasan. Dan itu alhamdulillah sudah dibantu, kita banyak membantu masyarakat. Meningkatkan kualitas produk dan kualitas kemasannya. Jadi ada edukasi begitu yang diberikan ya. Karena kalau pemasaran, kalau permodalan kan itu domainnya Dinas Koperasi dan UMKM ya. Tidak juga justru. Jadi begini, industri kecil menengah adalah saya di Dinas Perindustrian itu kita betul-betul menggali potensi awal. Jadi sesuatu yang belum ada menjadi ada, itulah kami Dinas Perindustrian. Yang belum menjadi industri dijadikan industri. Nah, itu Dinas Perindustrian punya kewenangan. Yang startup, inkubator itu makanya ada program inkubator industri itu Pak dari kementerian. Jadi sesuatu yang kita melihat potensi apa nih yang menonjol, yang kira-kira kita bisa kembangkan, kita dorong itu untuk bisa berkembang. Nah, kalau dia sudah berkembang menjadi industri kecil, terus tiba-tiba dia butuh permodalan, dia bentuklah koperasi, masuklah di koperasi dan UKM gitu ya. Ya, UKM. Tapi awalnya kan dari itu tadi, dari awal startup yang merangsang sebenarnya ke Dinas Perindustrian begitu ya. Kan tidak bisa langsung kan? Tidak bisa langsung instan itu Pak. Misalkan saya nih berpikir nih,
wah saya mau bikin industri ini ya. Terus tiba-tiba saya datang meminta bantuan ke koperasi, gimana caranya? Harus ada lembaganya, harus ada ini ya, gitu kan. Betul. Dan harus ada kelihatan dulu, apakah betul ini ada industrinya, kan begitu. Nah, itulah disitulah dinas perindustrian, Pak. Hadir ya. Hadir. Baik. Ini menarik ya. Baik, saudara, nanti kita akan kembali mengupas lebih dalam lagi sebenarnya program-program apa saja lagi yang lain yang sudah dilaksanakan oleh dinas perindustrian yang sudah dipimpin oleh Bapak Dr. Insinyur Haji